Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Frianto dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Latar belakangnya itu apa sih? Keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama ini dimulai pada bulan April pada tahun 1917, 2,5 tahun setelah Presiden Woodrow Wilson menyatakan bahwa Amerika Serikat akan tetap netral sepanjang Perang Dunia Pertama. Rakyat Amerika Serikat tidak tahu bahwa perang akan pecah di Eropa pada musim panas tahun 1914 dan puluhan ribu wisatawan dikejutkan oleh peristiwa ini. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Wilson mengumumkan bahwa pikiran maupun niat Amerika Serikat tidak pernah berpihak, selain unsur Anglofilia yang mendukung Britania. Opini publik Amerika Serikat awalnya tuh netral. Posisi netral ini sangatlah kuat di kalangan warga Irlandia Amerika, Jerman Amerika, dan Swedia Amerika, serta para pemimpin gereja dan wanita. Lalu pada tahun 1917, Jerman memutuskan untuk melanjutkan perang kapal selam total terhadap semua kapal dagang yang menuju ke arah Britania Raya. Keputusan ini hampir pasti berarti perang melawan Amerika Serikat. Pada tanggal 6 April 1917, Parlemen Amerika Serikat menggelar pemungutan suara dengan hasil suara 372 suara mendukung. Keputusan Senat menyatakan perang terhadap Jerman. Dengan keputusan dua lembaga legislatif itu, maka secara resmi Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Lalu, pada bulan Februari tahun 1915, Jerman mencanangkan akan menembak semua kapal dagang, termasuk dari negara netral yang mencoba masuk ke dalam perairan wilayah Inggris. Pada tanggal 22 Februari, Kongres mengesahkan Undang-Undang Pencairan Anggaran Perang sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat untuk mempersiapkan negeri itu untuk berperang. Ya baik, selanjutnya ini ada Perang Dunia Kedua. Sebelum terlibat pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945, pemerintahan Amerika Serikat menghadapi dilema antara netral atau membantu sekutu, terutama Inggris, untuk menghadapi Axis yang berisi Jerman, Jepang, dan Italia. Ketika itu, kekuatan politik Amerika Serikat dalam menyikapi Perang Dunia Pertama menganut paham isolasionisme dengan kebijakan menutup dari hasutan politik kepentingan baik di Eropa maupun di kawasan Amerika sendiri. Hal ini mencerminkan sikap konsolidasi ke dalam negeri dengan berkonsentrasi kepada pembangunan dan kehidupan ekonomi, membangun pertahanan wilayah, dan menghindari konflik bilateral maupun multilateral. Lalu ada sikap netral Amerika. Undang-undang kenetralan yang diberlakukan secara bertahap dari tahun 1935 hingga 1937 melarang keras penjualan senjata kepada semua negara yang berperang, mewajibkan pembayaran tunai untuk komoditas lain, dan melarang kapal dagang berbendera Amerika mengangkut barang-barang tersebut. Lalu ada mobilisasi perang. Rakyat Amerika kemudian dengan cepat menyikapi diri untuk memobilisasi massa dan seluruh kapasitas industri untuk kepentingan persiapan menghadapi peperangan. Lalu ada awal mula dalam Perang Dunia Kedua. Jepang memperluas ekspansinya ke arah selatan.
Amerika Serikat membekukan aset Jepang di Amerika dan memulai embargo satu-satunya komoditas yang paling dibutuhkan Jepang di antara komoditas lainnya, yaitu minyak bumi. Lalu terakhir ada bom dan kemenangan. Pertempuran terakhir yang terjadi di Samudra Pasifik merupakan pertempuran yang paling berdarah. Pada tanggal 6 Agustus, pesawat Amerika Enola Gay menyatukan bom atom di Hiroshima. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.